Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita bahas akan berkah. Ayo doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya anak-anak. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir hari ini? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, pertahankan ya anak-anak Ibu. Oke, Bu. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Ayo, ada yang ingat nggak anak-anak Ibu sekalian? Rukun Islam, Bu. Iya, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengucap syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Dan yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Oke, berarti pada belajar semua ya anak-anak Ibu. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang puasa. Dari kalian semua pasti sudah sering kan mendengar kata puasa? Iya, Bu. Nah, kalau di pikiran kalian puasa itu ngapain? Puasa nggak makan, Bu. Iya, bagus. Puasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian puasa ya. Jadi, puasa itu memiliki 2 pengertian anak-anak. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Yang pertama itu secara bahasa. Puasa berarti menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan. Kemudian, yang secara istilah, puasa berarti menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa terbagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama ada puasa wajib dan yang kedua ada puasa sunnah. Kita akan membahas tentang puasa wajib terlebih dahulu ya. Oke, puasa wajib itu berarti puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, kemudian jika ditinggalkan dengan sengaja akan mendapatkan dosa. Puasa wajib ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini puasa yang biasa dikerjakan oleh umat Islam setahun sekali selama sebulan Penuh. Yang kedua, ada namanya puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan ini bisa juga kita bilang dengan puasa ganti anak-anak. Jika kita tidak mengerjakan puasa pada saat bulan Ramadan, maka kita harus menggantinya di hari lain. Inilah yang disebut dengan puasa qada Ramadan. Nah, yang ketiga, anak-anak, ada puasa nazar. Puasa nazar itu bisa kita bilang dengan puasa janji. Sebagai contoh, misalnya ya, kita dalam hati berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan misalnya kan. Terus kita bernazar dalam hati, jika keinginan tersebut tercapai, maka kita akan melakukan puasa selama 2 hari. Kemudian keinginan tersebut tercapai, maka puasa yang kita nazarkan tadi harus dikerjakan. Jika keinginan tadi tidak tercapai, maka puasanya juga akan gugur. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu berarti puasa yang kita kerjakan jika kita mengerjakannya mendapat pahala, kemudian jika kita meninggalkannya atau kita tidak mengerjakan puasa sunnah, kita juga tidak berdosa. Jadi puasa sunnah ini bisa kita bilang sebagai ibadah tambahan. Kalau kita mau ibadah tambahan atau pahala tambahan, kita bisa mengerjakan puasa sunnah.
Di sini ada beberapa pembagian dari puasa sunnah, macam-macam dari puasa sunnah. Yang ibu tuliskan ada yang pertama, puasa sunnah Senin Kamis, yang kedua puasa Syawal, yang ketiga puasa Arafah, dan masih banyak lagi puasa sunnah yang lainnya. Sampai di materi yang ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, Bu, tentang Ya. puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan wajib kan, Bu? Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada yang sakit gitu kan, Bu, apakah dia masih wajib untuk berpuasa? Oke, jadi puasa bagi orang yang sakit ya? Iya, Bu. Jika kita pada saat bulan Ramadan ada yang sakit, kalau dirasa dia masih sanggup untuk mengerjakan puasanya, misalnya nih seperti sakit demam, sakit batuk, pilek gitu kan, sakit yang ringan. Kalau dirasa dia masih sanggup, maka boleh dikerjakan. Namun, kalau dia memang tidak sanggup, boleh ditinggalkan dengan catatan harus diganti atau dikodok puasanya di hari yang lain. Kemudian, kalau misalnya orang tersebut sakitnya parah, sakitnya kronis, memang sudah tidak boleh lagi untuk mengerjakan puasa selama hidupnya. Nah, mereka itu ibadahnya atau mengganti puasanya dengan membayar fidyah di hari di mana kita membayar zakat. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, maka ibu sudahi dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang rukun puasa, syarat-syarat puasa, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, sampai di sini kalian harus belajar di rumah ya. Oke, Bu. Dan sebagai tugas tambahan, coba kalian buka buku LKS di halaman 73. Kalian buka dan kalian kerjakan ya anak-anak. Minggu depan kalian kumpul sama ibu. Oke, Bu. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.